Bismillah, teman-teman yang ada di Bengah Timur. Alhamdulillah di malam hari ini saya ditemani oleh Ustadz Saiful Yusuf LC MA. Beliau ini pendidikannya S1-nya di Medina dan S2-nya juga di Medina. Dan di malam hari ini di Riyadh, ya, di Riyadh S2-nya beliau. Dan insya Allah di malam hari ini beliau akan memberikan pencerahan terhadap kita tentang agamanya kita, ya. Karena beliau belajar pada sumbernya memang, ya, di negeri para nabi, ya. Kepada beliau untuk persingkat waktu untuk memberikan taujihatnya kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita memuji dan mengagungkan Allah Rabbul Alamin, dan mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kepada kita nikmat dan karunia yang berlimpah, yang sangat banyak, yang tidak seorang pun di antara kita yang mampu untuk menghitungnya. Utamanya nikmat iman dan Islam, nikmat tauhid yang hanya diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang dipilihnya, tidak diberikan kepada seluruh manusia. Karena itu tidak ada yang lebih berhak dan lebih pantas untuk kita puja, kita puji, kita agungkan, kita panjatkan syukuran kita kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inti dari Islam adalah akidah. Dan bagian yang sangat penting dari akidah adalah aqidatut tauhid, yaitu keyakinan kita akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Rabb yang berhak, satu-satunya ilah yang berhak untuk kita sembah. Dia adalah satu-satunya Rabb yang telah menciptakan, memelihara alam semesta dan segala isinya. Dia yang memilikinya, dia yang menguasainya. Sebagaimana kita juga meyakini dia adalah Rabb kita, adalah ilah kita yang memiliki nama-nama yang agung dan sifat-sifat yang agung, memiliki al-asma al-husna, nama-nama yang baik, nama-nama yang indah, dan sifat al-ulya, sifat-sifat keagungan, sifat-sifat ketinggian. Itulah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahadat kita, dalam syahadat kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada sembahan atau tidak ada tujuan ibadah yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, menjaga akidah tauhid ini merupakan perkara yang sangat penting, ya, sebab keislaman seseorang itu bisa saja kemudian dirusak oleh orang itu sendiri apabila dia kemudian melakukan perbuatan yang bertentangan dengan konsekuensi syahadat yang telah dia ucapkan. Dalam hal ini biasa kita sebut dengan perbuatan-perbuatan kesyirikan, ya. Kita mengucapkan la ilaha illallah dalam syahadat kita, artinya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada tujuan ibadah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hanya boleh beribadah kepada Allah dan tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga masih beribadah kepada selain Allah, itulah yang disebut dengan kesyirikan. Kesyirikan itu juga kita kerjakan, maka akan menghapuskan pahala amal-amal kita.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Sungguh telah diwahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana telah diwahyukan kepada nabi-nabi sebelummu, yaitu sungguh jika engkau musyrik maka akan terhapuslah amal-amalmu. Perbuatan kesyirikan jika dikerjakan maka dia akan menghapuskan semua amal soleh yang pernah kita kerjakan. Nah, karena itu kita harus berhati-hati terhadap perbuatan kesyirikan ini. Ya. Dalam kenyataannya kita masih lihat dalam masyarakat kita ada beberapa praktek-praktek yang dilakukan oleh sebagian kecil dari kaum muslimin. Mungkin karena ketidaktahuan mereka, tidak sampainya ilmu kepada mereka, tidak sampainya dakwah kepada mereka, sehingga masih ada sebagian dari praktek-praktek kesyirikan sebenarnya yang masih dilakukan oleh sebagian kecil kaum muslimin. Di antaranya misalnya yang saya ingin mengangkat beberapa contoh yang masih kita dapatkan dalam masyarakat. Contoh misalnya berkurban untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kurban itu adalah ibadah. Kurban disejajarkan dengan salat. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah sesungguhnya salatku, salati, wa nusuki dan nusukku. Nusuk itu salah satu maknanya adalah kurbanku, sembelihanku. Salatku, kurbanku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin adalah untuk Allah. Maka sebagaimana salat itu hanya boleh kita tujukan kepada Allah, demikian pula kurban hanya boleh kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang berkurban untuk selain Allah, maka sama saja dia salat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kenyataannya masih ada orang-orang yang berkurban untuk selain Allah. Kadang-kadang ada tempat-tempat yang dikeramatkan, sering mendatangkan kecelakaan bagi manusia. Maka orang-orang berkeyakinan bahwa di tempat itu ada satu kekuatan gaib yang menguasainya, yang untuk menenangkannya supaya dia tidak memakan korban dari kita, maka kita harus menyembelihkan sesuatu untuknya. Maka orang kadang menyembelih ayam atau menyembelih kambing atau sapi atau apa saja disembelih di tempat tersebut dengan keyakinan bahwasanya jika kita telah mencecerkan darah di sana sebagai kurban kita kepada penguasa tempat itu, maka dia tidak lagi akan mendatangkan mudarat kepada kita. Ini contoh di antara perbuatan kesyirikan, karena kurban itu adalah ibadah dan ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada gunung yang mau meletus, dikhawatirkan mudaratnya, dibawa sapi naik ke atas gunung atau kerbau, disembelih di sana untuk menenangkan gunung. Ini kurban untuk gunung atau kurban untuk penguasa gunung yang mereka yakini. Ini semuanya merupakan kurban-kurban pada selain Allah Subhanahu wa taala. Di sebagian masyarakat pesisir pantai ada biasa ritual-ritual tahunan yang mereka adakan untuk menghormati penguasa laut. Kadang-kadang ada kurban yang dimasukkan ke dalam laut, ya. Apakah itu sembelihan, apakah itu buah-buahan, sayur-sayuran, intinya ada sesuatu yang dikorbankan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini laut itu dikuasai oleh satu kekuatan gaib tertentu yang supaya dia tidak memakan korban dari kalangan manusia, maka harus diberikan kurban kepada kekuatan gaib itu. Semua ini merupakan bentuk-bentuk kurban kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah perbuatan yang bertentangan dengan kalimat syahadat yang kita ucapkan, la ilaha illallah. Karena kurban adalah ibadah, dan ketika ibadah ditujukan pada selain Allah, maka kita telah mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Di antara contohnya juga yang masih sering kita dapatkan pada sebagian kecil masyarakat kita adalah bertawakal kepada selain Allah. Tawakal adalah ibadah. Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian beriman. Nah, kadang-kadang kita melihat dalam kehidupan ada orang yang memakai jimat-jimat, kita sebut dengan jimat-jimat. Jimat ini adalah sesuatu yang diyakini bisa memberikan keselamatan, bisa menghindarkan dari bala bencana. Orang-orang yang pakai jimat, dia bilang misalnya ada jimat yang misalnya untuk anti benda tajam. Dia bilang kalau saya pakai jimat ini maka saya tidak akan tertusuk benda tajam. Kalau saya pakai jimat ini saya tidak akan tertembus peluru. Kalau saya pakai jimat ini saya tidak akan terkena bencana. Kalau jimat ini saya letakkan di rumah saya, maka rumah saya akan terbebas dari bencana. Ini adalah tawakal sebenarnya. Dia telah bertawakal kepada jimat yang dia pakai. Dia menyandarkan keselamatannya kepada jimat yang dia pakai. Dia meyakini bahwa kalau jimat ini saya pakai, maka saya akan terhindar dari berbagai bala bencana. Ini adalah tawakal. Tawakal pada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak heran kalau dalam sebuah hadis Nabi mengatakan,
Innar ruqa wat tamaim wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, jimat-jimat dan sihir tiwalah adalah kesyirikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam jampi-jampi, jimat-jimat yang syirkiyah ada tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Juga pada sebagian masyarakat kita kadang-kadang ada upacara-upacara tolak bala. Upacara-upacara tolak bala dilakukan satu ritual tertentu di tempat-tempat tertentu. Misalnya kadang-kadang ada masyarakat pantai ya, untuk menolak bala supaya tidak ada bala bencana yang mendatangi kampung kita. Kita adakan apakah di pantai ataukah di kebun misalnya, supaya kebunnya tidak terkena bencana, tidak terkena hama dan segala macam. Kadang-kadang ada upacara-upacara tahunan yang dilakukan, yang kebiasaan-kebiasaan nenek moyang yang dihidupkan, yang diyakini bahwa kalau kita melakukan upacara itu kita akan terhindar dari bala bencana. Upacara tolak bala ini bisa saja ada yang menjatuhkan orang ke dalam kesyirikan, dan bisa juga mungkin tidak sampai pada kesyirikan, tapi mungkin sampai pada perbuatan itu bisa dihukum sebagai perbuatan bid'ah. Misalnya ketika orang melakukan upacara tolak bala dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan-bacaan tertentu, misalnya sholawat-sholawat tertentu ya, kadang-kadang ada doa-doa tertentu yang dibaca, ada bacaan-bacaan tertentu dengan cara-cara tertentu ya. Ini tentu dari sisi ini dia tidak sampai pada kesyirikan karena dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menghindarkan mereka dari bala bencana. Tidak sampai pada derajat kesyirikan, tetapi ini bisa masuk dalam kategori bid'ah karena perbuatan itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara diyakini sebagai sebuah bentuk ibadah. Tetapi ada juga upacara tolak bala yang bisa menjatuhkan orang ke dalam kesyirikan. Bagaimana itu? Jika kemudian dalam ritual itu mereka membaca bacaan-bacaan, jampi-jampi yang tidak jelas, ya itu ditujukan kepada siapa? Mungkin ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau setidaknya mencampurkan. Dia juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia juga melakukan bentuk-bentuk ritual-ritual tertentu yang dia yakini kalau kemudian bentuk ritual itu tidak dikerjakan, tidak dijalankan, maka bala bencana bisa mengenai kita. Maka dia menggabungkan di sini ya. Dia mengatakan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia juga tidak ingin meninggalkan ritual-ritual yang dia warisi dari bapak-bapak mereka, dari nenek-nenek mereka, dengan keyakinan bahwa kalau hanya berdoa saja dan ritual-ritualnya tidak kita kerjakan, maka tetap bencana akan datang. Nah, ini adalah keyakinan yang masuk dalam kategori kesyirikan ya, karena dia meyakini bahwa dengan ritual-ritual itulah mereka bisa terhindar dari bencana. Ini terkait dengan keyakinan bahwasanya manfaat dan mudarat itu sebenarnya hanyalah datang dan terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya. Kebanyakan manusia takut dengan bencana, takut dengan kecelakaan sehingga mereka membuat ritual-ritual tertentu untuk menghindarkan diri mereka dari bala bencana tersebut. Padahal tidak ada kebaikan yang sampai pada kita, tidak ada manfaat yang sampai kepada kita kecuali dengan ketetapan Allah. Dan tidak ada musibah yang menimpa kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ritual-ritual tolak bala yang kita kerjakan. Maka jika kita meyakini bahwasanya ritual tolak bala inilah yang menghindarkan kita dari musibah, ini adalah merupakan salah satu bentuk kesyirikan. Karena yang mampu menghindarkan kita dari musibah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kepadanya kita meminta untuk kita dihindarkan dari bala bencana. Sehingga kadang-kadang dalam ritual itu terjadi pencampur bauran ya. Allah mengatakan wala talbisul haqqo bil batil. Janganlah kau mencampurkan antara yang hak dengan yang batil. Kadang kita hendak mengislamisasikan tradisi-tradisi nenek moyang kita yang sebenarnya ada kesyirikan di dalamnya. Nah, kita coba warnai dia dengan Islam dengan cara apa? Kita bacakan Al-Quran. Tetap inti ritual nenek moyang dikerjakan. Jampi-jampinya di situ ada, keyakinan-keyakinan di situ ada. Tapi supaya kelihatan Islami kita bungkus dengan bacaan Quran, dengan doa-doa tertentu yang kita ambil dari Quran atau ambil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini terjadi apa? Terjadi pencampuran antara yang hak dan yang batil. Ya, sementara Allah mengatakan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan mencampur baurkan antara yang hak dan yang batil. Karena mencampurkan antara yang hak dan yang batil adalah perbuatan kebatilan. Ya, ibaratnya kalau kita dalam pelajaran matematika, kalau ada positif kali negatif, maka pasti hasilnya akan menjadi negatif. Ya, maka di sini kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan nenek moyang kita
yang bisa menjatuhkan kita dalam kesyirikan atau mungkin paling benar bisa dianggap sebagai perbuatan bid'ah. Intinya adalah mari kita meyakini bahwa segala kebaikan, segala manfaat itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala musibah, segala bencana hanya bisa terjadi jika Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya. Dan peran manusia di dalamnya sangat besar. Musibah-musibah itu datang karena perbuatan kita, karena dosa-dosa kita. Ya, jadi kalau kita mau terhindar dari musibah, maka taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukan kebaikan-kebaikan, tinggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya, musibah yang menimpa kita, bala bencana yang menimpa kita itu sebenarnya karena dosa-dosa kita. Ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, kata Allah. Apa yang menimpa engkau dari keburukan, maka itu disebabkan karena dirimu sendiri. Ya, karena kita melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka datanglah musibah kepada kita. Ya, maka untuk kemudian kita terhindar dari musibah, maka lakukanlah ketaatan, bertakwalah kepada Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Seandainya penduduk negeri itu, penduduk kampung itu beriman dan bertakwa, maka akan kami bukakan bagi mereka berkah-berkah Allah Subhanahu wa taala dari langit, dari bumi. Dari langit akan turun berkah, dari bumi akan keluar berkah. Dengan apa? Dengan keimanan kita, dengan ketakwaan kita, dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sebenarnya yang bisa menghindarkan kita dari bencana, bukan ritual-ritual nenek moyang yang kita warisi, yang di dalamnya ada praktek-praktek kesyirikan yang meskipun kemudian kita warnai dengan beberapa hal yang islami, kalau kemudian praktek kesyirikannya itu masih ada, maka itu tidak akan bermanfaat dan bisa saja kemudian merusak akidah kita, merusak kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan. Maka mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, luruskan akidah kita, luruskan tauhid kita, berikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beriman, kita bertakwa, laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangannya, maka insya Allah kita akan Allah hindarkan dari musibah-musibah, dan sebaliknya Allah bukakan berkah bagi kita, baik dari langit maupun dari bumi. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.